Jadi sekolah di mana mas bisa masak begitu? Kalau saya sih dari Halo, saya Cus Makan. Ketemu lagi kita di channel tempat makan-makan paling asik Santariksa. Men, hari ini gua mau makan all you can eat di hotel. Hotel mana? Stay tune ya. Cus. Makan-makan. Nah, jadi men, hari ini kita diundang sama Dapur Restoran buat cobain menu buka puasa men. Yoi, nah Dapur Restoran ini posisinya itu ada di Hotel Atlet Century Park Senayan. Nah, jadi yuk kita masuk aja, kita lihat-lihat. Tapi men, sebelum kita lihat-lihat, sebelum kita makan-makan, buat yang baru gabung dan pecinta kuliner, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Loncengnya juga jangan lupa, IG juga jangan lupa. Udah, let's go. Nah men, jadi di sini itu buka puasanya lumayan lengkap men. Jadi di sana tuh ada buat takjil-takjilan lo, kue-kuean, kurma segala macem. Nah di sini tuh ada kayak station-station gitu, ada pasta. Cuman hari ini menunya Indonesia sih. Yoi, banyak kan Indonesia. Jadi yang dari internasionalnya ada pasta toh. Friend, mau ngingetin aja, kalau lo mau pergi-pergi, apalagi mau pergi kulineran, jangan lupa bawa sanitizer men. Yoi, di tangan gua ini udah ada repeat sanitizer men. Sanitizer serbaguna. Bisa buat ruangan, bisa buat permukaan, kayak baju, meja, kursi dan lain-lain, dan bisa juga buat tangan men. Nah, ini cara pakainya. Kocok-kocok dulu bentar. Nah, baru semprot. Nah, ini kerennya juga. Bau min men. Repeat ini udah food grade men. Yoi. Dan kalau kena makanan itu nggak pahit. Nih, cakep, beli ya. Men, udah jam 5:30 nih. Kita ambil dulu yuk buat tajil. Let's go. Konsepnya bagus juga men. Buat matuin prokes ya. Jadi meja dijarang-jarangin, dan sekarang kalau mau ngambil makanan lo harus pakai ini men, glove. Bagus juga men, steril. Dah, sekarang kita tunggu azan bentar lagi. Alhamdulillah men, udah waktu berbuka. Yuk kita buka pakai korma dulu. Bismillah. Katanya disunahin 3 biji men. Terus minum. Tehnya enak banget men. Teh manis tapi nggak gitu manis, tipe gue. By the way, gue orang Indonesia banget, nggak bisa buka kalau nggak ada gorengan men. Tadi gue ngambil bala-bala, tetes. Waduh, udah lemes, kelamaan nunggu dia. Makan. Tipikal gorengan abang-abang gitu. Mantep. Pakai cabai dong. Wih. Habis makan kita nggak langsung makan berat, kita sholat dulu bentar. Katanya di sebelah sini men, sholatnya. Yuk. A few moments later. Nah, yang pertama gua ambil biar perut anget, yaitu soto Padang. Jadi gini, soto Padang itu isinya daging nggak pelit men, tuh lihat. Tuh lihat. Tadi sih gua minta ekstra. Oh ini ada perkedel mini, yoi. Jadi gue minta ekstra cabai pedes. Nah, kita cobain ya. Seger men.
Jujur sih, tadi gue kira rasanya agak plain gitu, tapi enggak. Ada sensasi bawang goreng enak juga. Enak. Halo Mas, dengan Mas siapa? Saya Ray. Mas Ray. Mas, ini kan tadi gue udah nyobain beberapa masakan nih. Ini kayaknya dapur resto ini kekuatannya di Indonesia ya? Ya, betul. Hampir 90% sih menu kita yang kita serve dan ala carte-nya juga Indonesia. Dan kebetulan tamu-tamu sini pun kebanyakan udah taunya tuh dapur Indonesian food. Ini dari sini. Oh gitu. Men, nih ya, gue kasih tahu ya. Pas tadi gue datang itu gue ekspektasinya justru bakalan plain, men. Jujur, karena ya jujur aja ya, biasanya di resto-resto itu kan biasanya dia lebih ke western ya. Iya. Tapi kalau yang Indonesia justru biasanya plain. Nanti gue kaget, men, pas tadi gue cobain soto Padang ya. Ada teknya gitu loh. Enggak, bukan soto Padang sih. Gorengannya justru. Gorengannya biasanya kan ada kayak bukan mecin sih, mecin ya, ada ininya dikit gitu loh. Ya, nendangnya gitu. Ada nendangnya dikit. Oke, gue pikir kalau gorengan sih oke lah. Habis itu gue cobain soto Padang ya. Bener, men. Berarti ini kekuatannya emang di masakan Indonesia. Oke, jadi gini, nih restoran lagi penuh-penuhnya, nih chef juga dibutuhin di dapur. Makasih lah udah udah buat culik sebentar nih waktu yang ngobrol ya Mas ya. Saya juga makasih loh, makasih udah mampir ke sini. Jangan kapok. Bukan kapok lah, sini mulu gua. Enak-enak masakannya, men. Oke, thank you Mas ya. Thank you. Nah, yang kedua, gua ambil ikan bakar Cirebon. Nah, jadi ikan bakar biasa kayaknya, bumbunya sih kayaknya biasa ya. Terus diguyur pakai sambal kecap sama acar. Oke, kita tes. Men. Duh. Oh, ikannya fresh, man. Cantik loh rasanya. Makan. Udah dari gorengan, soto Padang. Nah sekarang ikan bakarnya gua ambil. Belum ada yang mengecewakan, men. Cuman kalau yang sensitif sama rasa amis, emang aftertaste-nya agak ada sedikit rasa amisnya. Cuman kalau menurut gua bisa ditolerir. Sekarang kita cobain pastanya yuk. Tadi ada pasta station gitu. Let's go. Oke, sekarang kita cobain pastanya nih. Jadi gue pilih pastanya kan yang penne, terus pakai carbonara, terus gue pakai ekstra cheese sama chili sauce. Kita cobain. Cheese-nya nyentra banget. Nah ini kejunya rasanya kuat nih. Jadi kalau buat yang kurang suka keju, mungkin nggak suka atau bisa cuman pakai carbonara doang. Jadi nggak pakai extra cheese gitu. Nah setelah kita break sebentar tadi, gua ambil yang buffet Indonesia. Tapi bukan Indonesia juga sih, men. Nah, jadi isinya begini nih. Jadi ini ya biasa nasi putih. Nah ini itu mie Singapura. Mie Singapura. Terus ini calamari pakai tartar. Nah ini steak Jawa, men. Di atasnya pakai kayak sambal kecap gitu. Oke, kita cobain yang mana dulu, men. Ini dulu kali ya.
udah rada masuk angin calamarinya. Itu rasanya oke. Stik Jawanya enak. Kayaknya alot ya, tapi enggak men. Empuk. Oh, di Singapura sih kayak bihun biasa. Oh, kayak bihun. Ini men, juara banget ya men. Empuk banget. Asli ini lihat. Apa gue bisa itu tadi? Menurut gue sih worth it lah ya, 178.000 buat makanan kayak gini sih. Karena beberapa item yang gue cobain enak-enak. Nah menurut gue nih, dapur restoran ini kekuatannya itu di masakan Indonesia ya men. Edan men. Ini dari ikan bakar Cirebonnya, terus stik Jawanya enak men, enak, bumbunya pas, oke. Buat harga 178.000 oke lah, gue kekenyangan gue. Ya udah, jadi buat yang mau bikin acara buka puasa kalau udah mau lebaran nih, udah bikin di sini deh. Murah, enak, kenyang, mantep, must try. See you man.